Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan ketaatan kita kepadanya, membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang luar biasa, yakni sholat maghrib maupun sholat isya secara berjamaah, termasuk juga adalah mempelajari dan mengkaji petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kemampuan untuk hal ini. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu sudah beberapa tema kita lalui. Tema pokoknya sebetulnya itu pentingnya setiap orang-orang beriman memahami prinsip-prinsip dasar keislaman. Yang pertama dulu, setiap orang beriman wajib paham tentang tujuan hidupnya. Itu yang pertama ya. Kemudian setiap orang beriman wajib tugas, apa tugas hidupnya. Setiap orang beriman harus paham apa petunjuk dalam kehidupan ini. Setiap orang beriman harus paham tentang bagaimana sistem kehidupan yang harus kita lalui agar kita selamat dunia sampai akhirat. Seterusnya, setiap orang-orang beriman harus paham siapa kawan, siapa lawan. Kawan atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, sudah kita bahas 3 kali pertemuan yang lalu. Maka malam hari ini kita akan sampai kepada suatu tema berikutnya, yaitu tentang musuh-musuh orang-orang beriman atau musuh-musuh orang-orang Islam. Ya, jadi dalam bahasa Quran itu disebut dengan al-adu. Al-adu. Al-adu, ya. Musuh. Biasanya yang namanya musuh itu nggak pernah nyenyak tidurnya kalau malam. Selalu berpikir, selalu mencari-cari cara bagaimana lawan-lawan atau musuh-musuh kita ini bisa kita kalahkan, bisa kita tumbangkan. Itu pekerjaannya musuh begitu.
Jadi musuh itu kalaupun dia baik kelihatannya di depan mata kita itu sebetulnya jelek. Ya. Nah, siapa yang menjadi musuh bagi orang-orang beriman? Ada beberapa, dan nanti kita harus ulas satu persatu. Musuh yang paling berbahaya ada dalam diri kita sendiri. Apa itu yang disebut dengan al-hawa? Al-hawa. Al-hawa ini artinya hawa nafsu. Terus yang kedua, musuh yang paling berbahaya ya asyaiton atau al-iblis. Iblis ya. Al-iblisu. Musuh yang berikutnya ialah al-kafiru. Selanjutnya musuh orang Islam itu al-munafiku, al-munafikun, al-kafirun. Ini yang harus kita waspadai. So, kadang-kadang sering kita temui, kelihatannya kok ini sepertinya teman, kelihatannya kawan, padahal sebetulnya hatinya musuh. Itu sebetulnya itu ya, ini yang musuh yang paling berbahaya kayak gini nih. Orang munafik di depan kita ngomongnya ketoannya kok teman mas dia, tapi di belakang kita nusuk dari belakang. Maka Quran itu ngajari kita supaya kita waspada, hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Lebih-lebih kita ajaran Islam yang kita amalkan itu nggak ada yang seneng. Ya, musuh-musuh kita itu nggak ada yang senang kalau kita melakukan ketaatan, membuktikan keimanan kita kepada Allah, nggak senang. Nah, dalam firman Allah yang saya baca tadi ini, di sini jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallah turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Artinya kurang lebih begini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya. Dikata Allah, hendaklah kalian mempersiapkan ya, dengan segala kemampuan yang Anda miliki. Untuk apa? Untuk menghadapi musuh-musuhmu dengan segala kekuatan yang kamu miliki, termasuk dengan cara pasukan berkuda. Tujuannya untuk apa? Untuk menggentarkan musuh-musuh Allah, untuk menggentarkan musuh-musuhmu, untuk menggentarkan orang-orang yang mereka kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahuinya. Jadi dari ayat ini Allah mengajari kita disuruh mempersiapkan segala sesuatu kemampuan kita untuk menghadapi 3 musuh. Ada 3 musuh dalam yang dijelaskan. Yang pertama musuhnya Allah, ya. Yang kedua musuh kita sendiri. Yang ketiga musuh yang tidak kita ketahui keberadaannya di mana. Ya. Kita tidak tahu mereka apa kita ini musuh apa kawan, tidak tahu, tapi Allah itu Maha mengetahui sebetulnya siapa musuhnya. Nah, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mempersiapkan segala apa yang kita mampu untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi musuh.
Tapi jangan musuh yang dari luar dulu, karena musuh itu ada dua. Ada musuh dari dalam diri sendiri, kalau dibagiin tadi, ada musuh dari luar dari diri sendiri. Ada musuh yang bersifat internal, ada musuh yang bersifat eksternal. Musuh dalam diri sendiri itu yang pertama hawa nafsu. Dan orang-orang munafik juga itu ya. Musuh-musuh yang dari luar itu siapa dia? Iblis. Siapa dia? Orang-orang kafir dari berbagai macam bentuk dan golongannya. Mari kita lihat ini dulu yang kita ini. Ini aja angel ini memerangi ini. Hawa nafsu. Saya contohkan kemalasan itu musuh nggak? Kemalasan musuh. Harus dilawan apa harus dibiarkan? Nggak dilawan loh. Kalau terus kita nggak ada orang yang mau sholat jamaah, nggak ada orang yang mau ngaji, ya, nggak ada orang yang mau bersedekah, nggak ada orang yang mau berbuat baik. Itu kalau musuh dalam dirinya yang disebut hawa nafsu tidak dilawan. Soalnya kita kalau setiap kita berbuat baik itu selalu berbisik-bisik itu musuh dalam dirinya. Sampean nggak usah ke masjid malam hari ini. Mendung, nanti sampai banjir gak iso pulang. Sering. Iya begitu ya. Kita mau bersedekah, datang lagi tuh musuh dalam diri sendiri. Gak usah sedekah aja hari ini. Sampean HP-nya itu loh, pulsanya nggak ada paketannya. Sampai sedekah saya ke TU keakean, nanti sampai lah HP-nya sampai nanti nelpon pakai apa? Nggak usah sedekah. Ya isi pulsa saja. Itu selalu muncul itu. Setiap kita mau berbuat baik, apa saja wujud perbuatan baik kita itu selalu musuh yang dalam diri kita sendiri bergejolak terus. Ya. Jolak. Dan ada dua, yang namanya hawa, yang namanya hawa nafsu itu ada dua. Ada hawa nafsu kita itu dipengaruhi oleh iblis, ada juga hawa nafsu kita itu mendapatkan bisikan dari malaikat. Ya. Kalau malaikat itu sifatnya selalu mengajak ke kebaikan, sementara iblis selalu mengajak ke perang itu kadang-kadang. Nah, ini Pak, hawa nafsu, males, kikir, meremehkan sesuatu. Hawa nafsu itu Allah. Sopo saya ngaji paling-paling lah Pak Hayu kesengises ya, kelas 3 kelas manuannya nggak usah ikut aja sampean nanti datang. Kalau sopo yang dari Jakarta yang naik pesawat dibayar saya ke TU tuh, wah itu bagus itu ceramahnya. Itu sering kali kayak gitu. Hawa nafsu menyepelekan kebaikan, menyepelekan sedekah, menyepelekan berbuat baik, menyepelekan sholat berjamaah, menyepelekan ngaji. Itu kalau nggak dilawan nggak bisa. Nggak dilawan, harus dilawan. Harus dipaksa. Males, capek, ngantuk, apa mana? Lapar, boros, apa lagi? Apa? Kalau cinta itu cinta ada yang positifnya ya. Ini kita ngambil yang negatif-negatif dulu. Gak dilawan gak bisa. Maka seorang ibu bertanya, Pak, kita ini kan musuh-musuh yang paling berbahaya ini sebetulnya dalam diri kita adalah hawa nafsu kita itu. Ada doanya nggak Pak itu? Bagaimana caranya itu kalau melawan dia? Saya katakan ada. Bagaimana doanya? Sampai ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Itu doanya. Kalau muncul musuh yang bergejolak dan kita contohnya males, kikir, kalau kita berbuat baik dihalang-halangi, dihambat itu, bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Gak dipaksa ya gak jadi. Dipaksa. Ini al-hawa. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang senantiasa berbuat baik
dalam kehidupan ini selalu berbuat baik dan mampu melawan godaan yang muncul dari dirinya sendiri. Godaannya hawa nafsu seperti rasa males, rasa meremehkan, menyepelekan, ya capek, pegel, ngantuk. Ya, itu mampu melawan itu, wanahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang mampu mengalahkan musuh yang paling berbahaya dalam dirinya itu hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga ma'wa itu sudah rindu kepadanya. Dirindukan surga, Mas ya. Kalau kita mampu melawan musuh yang sangat berbahaya itu musuh hawa nafsu. Suatu ketika perang Badar kalau tidak salah, perang Badar itu kan tentara Islam ya melawan musuh-musuh Islam berbahaya itu dikatakan apa namanya? Yang terjadi di Badar, maka dikatakan perang Badar. Orang-orang kafir musyrikin dari Mekah itu jumlahnya 1000 orang pasukan. Dilawan oleh pasukan orang Islam cuma 300. Kan kalau dilihat jumlahnya kan jauh sekali. Tapi orang Islam menang. Pasukan Rasulullah menang. Andaikan perang Badar ketika itu kalah, barangkali Islam ini nggak nyampe kepada kita. Nggak ada Islam sampai kita ini. Tapi 300 itu diberikan kekuatan oleh Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran, diberi bantuan pertolongan dari malaikat, sehingga musuh-musuh bergelimpangan saja atas sopor yang itu ya. Itu atas kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menang orang Islam. Ketika itu para pasukan Islam merasa berbangga, merasa senang dengan kemenangan yang diperoleh di dalam perang Badar. Karena bagaimana tidak, wong 1000 orang dilawan 300, separuhnya saja enggak dapat, tapi menang. Ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berpidato, wahai sahabat-sahabatku para pasukan perang, Anda telah berhasil mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh kita ini dalam perang Badar ini. Tolong sampai jangan terlalu berbangga, jangan terlalu bergembira. Ini belum apa-apa. Ini musuh yang kita taklukkan ini, musuh ini masih kecil ini, ya. 300 lawan 1000 orang masih kecil ini, ya. Masih ada musuh yang lebih berbahaya lagi. Sahabat ketika itu heran. Ya Allah, ya Rasul, perang Badar yang memakan korban yang menumpahkan darah sekian banyaknya, kok Rasulullah mengatakan saya kecil. Saya ono peperangan yang lebih besar lagi aja. Selanjutnya bagaimana? Yang mana itu ya Rasul? Peperangan yang luar biasa itu yang mana? Kok perang Badar yang sudah memakan korban jiwa darah bertumpah sekian, kok Rasulullah mengatakan masih kecil? Ternyata kata Rasulullah, ada musuh yang paling berbahaya dalam dirimu, yaitu yang bernama hawa nafsu. Kalau bukan karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan izinnya, gak bisa kita Pak melawan hawa nafsu. Maka jangan heran orang walaupun rumahnya dekat dengan masjid gak mau ke masjid. Tahu pahalanya orang belajar Al-Quran ini gak mau ke Qurannya. Tahu pahalanya orang bersedekah, pahalanya membantu orang gak. Kenapa itu? Itu terhambat dengan musuh-musuh yang ada dalam diri sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Nafsu ingin berkuasa. Ada yang nggak mau turun-turun itu, kalau bisa jadi presiden seumur hidup anggota dia ya. Nafsu sekali. Sampai-sampai terjadi pengangguran di mana-mana. Kenapa? Karena sarjana-sarjana kita setiap tahun lulus berbagai macam disiplin. Tapi sing tuwe-tuwe nggak kelem mundur, terlalu gemar menjadi apa? Menduduki satu jabatan, nggak mau ya. Itu terjadinya itu di Malaysia, di Indonesia insya Allah tidak ada yang kayak gitu ya. Terlalu nafsu ya. Sudah dibatasi 2 periode aja, nggak turun cari gas saja. Akibatnya apa? Para anak-anak muda kita, sarjana kita ini akhirnya jadi terjadi pengangguran di mana-mana karena sama yang tua-tua itu nggak diberi peluang, nggak diberi kesempatan untuk maju ke depan. Ini juga salah satu bentuk hawa nafsu nih. Nafsu apa namanya nih? Nafsu ingin berkuasa. Masya Allah. Nafsu belanja. Ada nafsu belanja. Kalau datang ke supermarket itu bawa uang 5 juta nggak sampai 5 menit, wassalam habis. Nafsu belanja ini juga bahaya nih. Makanya kita itu nafsu ya. Nafsu makanan. Kalau lihat makanan, untung perut ini ya kayak karet.
Andaikan perut tidak kayak karet, barangkali meledak perut kita ini. Soalnya orang itu kalau menemukan makanan, nek enak ikut, digolek nih mana, didatangi lagi dia kalau enak-enak. Kalau makan lupa berhenti. Kenapa begini? Hawa nafsu, nafsu makan namanya. Terjadinya berbagai macam penyakit akhir-akhir ini. Dulu bamba kita dulu penyakitnya paling cuma demam, batuk, pilek, ya mencret, penyakit dulu itu. Wah sekarang ini 1001 macam penyakit, berbagai macam penyakit muncul lagi. Ya. Kenapa begini ya? Salah satu penyebabnya munculnya berbagai macam penyakit di dalam diri kita karena ternyata pola makan, hawa nafsu makan tidak kita kendalikan, tapi diperturutkan. Untungnya orang-orang beriman itu kok ada perintah berpuasa gitu. Nah, dengan berpuasa itu, tapi berpuasa juga kalau cara puasanya nggak bener, nek berbuka ya balas dendam ya podo ae. Iya. Podo ae. Ini hawa nafsu. Nah, hawa nafsu bahaya. Jadi bagaimana kalau muncul nafsu itu tadi? Muncul serakah, ya hawa nafsu itu muncul ingin berkuasa, serakah jabatan, serakah harta. Ya. Kalau orang nggak punya nyolong itu biasanya orang yang melarat-larat nyolong itu karena mencari sesuatu itu. Ya, tidak mau mati kelaparan, dia mencuri itu ya. Orang yang tidak punya kalau mencuri itu biasanya karena memang betul-betul butuh. Tapi kalau orang-orang yang kaya mencuri itu karena apa? Karena serakah. Serakah itu sudah punya gaji gini-gini tapi mencuri juga. Bukan mencuri tapi bahasanya apa? Korupsi. Keserakah itu. Wah mobilnya sudah 10, rumahnya ada di mana, tetap terus itu. Mumpun, aji mumpun. Kan serakah. Ini kalau diperturutkan, waduh. Hawa nafsu. Bagaimana kira-kira kita? Apakah kita selama ini sudah bisa menundukkan hawa nafsu dengan segala macam bentuk yang saya sampaikan, atau kita itu masih termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsu? Banyak mana kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu kita, atau banyak kita yang mengendalikan nafsu kita? Yang benar yang mana ini? Apakah kita dikendalikan oleh hawa nafsu, atau kita sudah banyak mengendalikan hawa nafsu kita? Insya Allah kita banyak mengendalikannya. Contohnya, betul. Contohnya, nafsu malas, nafsu capek, nafsu serakah, nafsu makan, termasuk nafsu birahi. Oh, itu diperturutkan itu repot itu nafsu birahi itu. Itu paling berbahaya itu ya. Iya, cinta buta. Istrinya orang, istrinya juga. Kan banyak begitu. Suaminya orang, suaminya juga. Gak punya rem, gak punya patokan. Kenapa? Nafsu birahi. Nafsu birahi itu nafsu senang melihat lawan jenisnya. Nah, saya kadang-kadang ditanya orang dites ya, Pak Haji kalau melihat cewek ayu seneng gak? Ya seneng mas, aku normal. Tak kira nih ustadz itu yo gak seneng, yo podo namanya normal ya. Ustadz kiai itu podo payah. Makanya kiai itu kadang-kadang ada istrinya sampai papat itu kan ya. Seneng mas. Cuman kita ini punya rem. Coba nggak punya rem, bayangkan sepeda motor, mobil kalau nggak punya rem, apa yang terjadi? Wow, nabrak melulu tiang, pagar, listrik, habis nggak punya rem. Nah kita ini orang-orang beriman yang rajin sholat berjamaah, yang suka kumpul di masjid ngaji, seneng juga. Cari sopo nggak senang melihat itu, duit yo seneng. Cuman kita dikendalikan. Yang mampu mengendalikan itu hawa nafsu itu namanya iman. Iman itu kalau sudah kuat insya Allah nggak terkalahkan. Tapi kalau iman kita lemah, apalagi iman kita keropos, udah diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Sampai di sini dulu sebelum lanjut ke musuh yang berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, monggo Pak, tentang musuh yang paling berbahaya namanya hawa nafsu ini di mana? Lanjut. Di antara beberapa hawa nafsu tadi ada nafsu birahi.
ya. Ada nafsu makan, ada nafsu ingin berkuasa, ada nafsu ingin memiliki. Apa lagi? Ada nafsu apa? Nafsu makan, nafsu birahi, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin memiliki. Kira-kira di antara contoh-contoh nafsu mana yang paling menonjol? Mana yang paling besar pengaruhnya, yang mana kira-kira? Andaikan orang itu mau tergoda dengan hawa nafsunya, mana yang paling menggoda? Ini ada orang disuruh menjaga uang ratusan miliar. Ada juga orang disuruh menjaga wanita cantik. Wanita cantik, tercantik di Manuan. Satunya suruh menjaga uang miliaran. Taruhlah misalnya 10 miliar, satunya lagi disuruh menjaga wanita tercantik di Manuan. Kalau sama-sama ingin tergoda, kira-kira yang paling besar godaannya yang mana? Duit apa wanita? Wanita, saking besarnya, Pak. Beruntunglah kita, bapak-bapak sekalian, kita semua yang hadir sini, alhamdulillah remnya kita masih mempan ya, masih kuat. Oh, nggak kuat, lu udah nabrak saben dino. Ini ya. Ya. Ada lagi ya, uang ya. Jadi ada lagi tahta. 3 itu pancingannya iblis tiketnya. 3T. Tahta, harta, wanita. Ini alat pancingnya setan dan iblis untuk menggelincirkan orang-orang beriman. Harta, tahta, wanita. Kalau dikumpul, mana yang paling dominan luar biasa pengaruhnya? Wanita. Jangan dikira kalau mbak-mbak itu sudah nggak punya hawa nafsu. Punya. Banyak kita lihat di berita-berita muncul itu. Ada mbak wes 80 tahun, cucunya sendiri digauli. Iya, ini apa ini ya? Enggak seimbang sekali. Ada lagi anaknya sendiri digauli, mantunya sendiri digarap. Apa ini yang membuat kayak gini ya ini? Maka wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa musuh yang paling berbahaya, yang sulit kamu tumbuhkan kalau tidak terbiasa, adalah musuh hawa nafsu. Tapi insya Allah kalau para pelaku sholat itu, insya Allah, karena salah satu buah sholat, salah satu buahnya sholat, salah satu sholat kita berhasil apa tidak apabila sholat yang kita lakukan sudah mampu ngerem, mampu mencegah kita untuk tidak terperangkap dalam perbuatan-perbuatan dilarang Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini yang kita dapatkan. Wa aqimis shalah, tegakkan salat kata Allah. Ciri-cirinya orang yang menegakkan salat, salatnya sudah tegak, salatnya telah berhasil, salatnya telah berbuah ibarat pepohonan. Tanha anil pasya'i wal munkar, sudah mampu mencegah para pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Alhamdulillah kok kita dipelihara oleh Allah dengan itu. Maka kita bersyukur. Tapi jangan sampai di sini terus itu. Yang namanya hawa nafsu itu menggoda terus ya. Dan biasanya itu tambah nemen kalau hawa nafsu itu sudah dikuasai oleh musuh yang kedua, yang disebut asyaiton. Syaiton itu bahasa sifat. Jadi syaitan itu bahasa sifat ya. Jadi syaitan itu, kalau kita apa makna kata syaitan? Syaitan itu menjauhkan orang dari kebenaran dan dibolak-balikkan pikiran manusia. Kalau orang tergoda dengan syaitan itu, yang benar jadi salah, yang salah jadi yang benar, yang baik jadi jelek, yang jelek jadi itu. Kalau orang itu ciri-cirinya setan kalau sudah menguasai diri kita itu begitu ya.
Oh, nyolong itu baik, berzina itu baik, nipu itu baik. Yang itu dibawa ya, ada sebaliknya. Itu dikatakan syaitan, menjauhkan orang dari jalan kebenaran. Ada juga mengertikan, kalau kita buka di tafsir, apa itu setan? Setan itu sebangsa roh halus, makhluk halus yang banyak menguasai diri manusia. Lebih-lebih kalau hawa nafsu kita tidak terkendali, maka dikuasai. Orang kalau sudah dikuasai namanya setan, sulit dia untuk melakukan kebaikan. Karena pekerjaan setan itu, setan kalau menurut Quran dibagi dua. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Apa pekerjaan setan itu? Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu pekerjaannya setan itu, Pak. Alladzi yuwaswisu. Setan itu pekerjaannya yuwaswisu, selalu membisik-bisikkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Di mana setan membisikkan itu? Fi sudurin nas, di dalam hati manusia, di dalam dada manusia, di dalam dada itu dalam hati manusia. Setan. Siapa itu yang jadi setan? Ayat berikutnya, minal jinnati wan nas. Sing tadi setan itu ada dari golongan jin, ada juga dari golongan manusia. Loh Pak, kok ono setan, ono iblis? Nopo bedanya? Iya, dalam Al-Quran itu ada setan, ada iblis, ada jin. Apa bedanya antara jin, setan, dan iblis? Ya kan kita kenal, ada jin, ada setan, ada iblis. Kalau jin itu nama makhluknya. Jin, malaikat, manusia itu nama makhluknya, ya. Jadi manusia ini namanya makhluk Allah yang bernama manusia. Ada makhluk Allah yang gaib namanya jin. Ada makhluk Allah juga yang gaib kita gaib namanya malaikat. Ya. Jin dan manusia itu kalau keluar dari ketaatan, dia membingungkan manusia, dia menyuruh manusia berbuat baik, maka di saat itulah dikatakan setan. Karena setan itu menjauhkan manusia dari, seharusnya manusia ini berbuat begini, karena dihambat, diganggu oleh setan, itu akhirnya terhindarlah manusia dari jalan yang benar, salah jalan, meleset, karena gara-gara diganggu setan. Ya. Siapa yang suka begitu? Ada dua, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan minal jinnati wan nas. Jadi jin itu nama makhluk, setan itu nama sifat. Makhluk Allah yang bernama manusia maupun yang bernama jin itu kalau mengganggu manusia, menghalang-halangi orang dari jalan beneran, di saat itu disebut setan. Loh kok iblis? Oh kok iblis? Iblis itu artinya membangkang, ablasa. Ingatlah tatkala Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah Nabiullah alaihissalam sudah tercipta dengan sebagai makhluk baru, diperintahkanlah oleh Allah kepada para malaikat dan jin untuk bersujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kemudian mengatakan aba wastakbar. Nah, aba itu membangkang, gak kelem diatur, wastakbar, dan merasa sombong. Maka ciri-cirinya jin apa setan itu, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada sampean. Apa sampean itu? Ini aku aja keturunan raja, aku keturunan Raja Fir'aun umpamanya ya. Raja Fir'aun bangga-banggakan. Aku anaknya orang kaya, terkaya di mana-mana. Bapakku paling pinter kayak gini. Nah itu kalau ada orang kayak gitu, sedikit-dikit aku, saya, itu sudah iblis. Nah itu ciri-cirinya iblis itu, menyombongkan diri dan membangkang. Aba wastakbar, membangkang dan selalu menyombongkan diri. Nah, maka para ahli membedakan kalau setan itu apa ya, umpamanya nek koyo tentara gitu loh, ada prajurit,
Pangkatnya yang tinggi itu jenderal ya. Jadi kalau setan yang kecil-kecil itu mesti bernama setan. Tapi kalau jenderalnya setan yang pangkatnya paling tinggi itu sudah namanya iblis. Ya. Jadi iblis itu panglimanya setan. Semakin tinggi kedudukan orang yang diutus oleh Allah untuk menggoda, bukan setan-setan prajurit itu, iblisnya yang diutus. Karena kalau yang setan nggak mempan. Maka kedudukan seorang orang yang jabatannya tinggi, keilmuannya tinggi, ulama-ulama, kiai-kiai itu bukan setan-setan biasa yang diutus itu jenderalnya setan, iblis. Koruptor itu bukan setan biasa itu. Kalau setan biasa itu paling-paling menggoda orang nyolong sandal, nyolong dok ayam gitu ya. Tapi kalau uang negara yang miliar, nah itu sudah itu iblis itu. Mbahnya setan, jenderalnya setan yaitu iblis. Itu bedanya antara jin, setan dan iblis. Maka kita harus selalu hati-hati. Repotnya yang namanya setan iblis ini, ya, repotnya dia tahu kita nggak tahu dia, kan begitu Pak ya. Ini di sini jangan dikira di masjid nggak ada di sini, cuma nggak tahu ya. Ada, ya. Contohnya kalau kita sholat itu, jangan dikira orang kalau sholat setan nggak masuk setan itu Pak, orang sholat. Maka ciri-cirinya kalau sopnya renggang, kakinya nggak demplek kayak gini dengan kaki gitu, itu memberi setan itu kata Nabi. Orang kalau sholat sopnya nggak bisa lurus, renggang masih bisa ditempati satu kaki di sini nggak kepepetan, itu memberi peluang setan masuk. Apa pekerjaannya setan? Pikiran kita, ingatan kita di dalam sholat diputer-puter. Seharusnya kita waktu sholat itu berzikir kepada Allah, ingat akan kebesaran kekuasaan, ya, azabnya Allah, nikmatnya Allah kita ingat. Tetapi kadang-kadang kita sholat bukan fokus mengingat Allah, tapi macam-macam yang diingat. Betul. Ada nggak orang sholat kayak gini? Lain yang dibaca, lain yang dipikir, lain yang dikerjakan, lain diingat. Ada nggak orang sholat kayak gini? Ada. Pernah kita kayak gini? Wow, jangan sering Mas ya. Kadang-kadang aja. Itu bertanda itu setan ikut masuk. Maka kalau bisa itu mari kita, setan jangan diikut sholat. Kalau bisa kita usir dulu. Usir. Bagaimana caranya mengusir setan supaya tidak ikut sholat? Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Al-Mu'minun, saya lupa nomornya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai setan ikut sholat bareng be aku. Gitu ya. Jangan sampai setan hadir bersama-sama ke dalam sholat. Karena kalau kita sholat itu pikiran kita, ingatan kita diputer-puter. Kadang-kadang sholatnya takbir sama sekali nggak ingat Allah. Malah kadang-kadang macam-macam yang diingat. Itu pertanda bahwa setan itu ikut sholat. Saya ditanya orang, Pak, setan itu tempatnya di mana? Di kuburan apa di masjid? Menurut sampean mana setan itu? Setan itu di kuburan tempatnya apa di masjid? Di masjid, bukan di kuburan sebelah ini ya. Loh, kenapa orang kalau lewat kuburan kok kadang-kadang takut? Ojo lewat sana itu, ono kuntilanak, ono gondruwo, ono tuyul. Sering kan kita ditakut-takut ono kuburan, angker ini, kuburan ini angker. Itu kan cerita ke cerita saja. Sebetulnya di kuburan itu nggak ada apa-apa di situ, nggak ada setan di situ. Iblis ya. Ngapain setan iblis menggoda orang mati? Oh, di situ orang mati nggak mungkin digoda setan orang mati. Yang selalu digoda oleh iblis dan setan itu orang yang hidup kayak kita ini. Di mana tempatnya paling banyak? Ya di masjid. Kenapa kok di masjid setan? Ya karena di masjid itu orang yang baik-baik. Tempat di masjid itu bapak-bapak sekalian tempat berkumpulnya orang yang baik-baik. Gini Bapak Tan. Orang baik, kalau nggak baik ngapain ke masjid?
Orang yang patuh, taat, gampang diperintah itu orang-orang di masjid ya. Maka setan itu yang diincer, ya, yang selalu jadi sasaran tembaknya setan itu orang-orang yang baik, yang rajin sholat berjamaah, yang rajin bersodako, yang rajin ngaji, yang rajin belajar, orang-orang yang menjaga persaudaraan sama Islam itu nggak gontok-gontok. Itu yang diincer sama iblis dan setan. Supaya jangan lagi suka ke masjid, jangan lagi suka ngaji, jangan lagi suka berinfak, jangan lagi akur sesama saudaranya. Kalau bisa itu musuhan terus, musuhan. Itulah pekerjaannya iblis. Sampai-sampai orang itu musuh yang sebenarnya nggak tahu, malah saudaranya sendiri dianggap musuh. Ada nggak orang kayak gini? Saudaranya sesama-sama orang rajin ke masjid gitu, sama-sama orang yang selama ini ngaji baru dimusuhi. Orang-orang yang nyata-nyata itu malah kadang-kadang ingin membinasakan dianggap teman. Ini paling celaka ini orang kayak gini nih. Ya, musuh yang sebenarnya dianggap kawan, kawan yang sebenarnya malah dimusuhi. Ada nggak Mas Said? Di mana? Jangan di Wanuan lah. Ya, di sana di Jepang ya. Bapak-bapak sekalian, oleh karena itu kembali lagi kepada ayat yang kita baca ini tadi, ya. Segala sesuatunya kalau sudah Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa musuh itu ada 3, ada musuhnya Allah, ada musuhmu sendiri wahai manusia, ada juga musuh-musuh yang diciptakan oleh Allah yang dia tahu kita tetapi kita tidak tahu dia. Maka kata Allah, waspadalah. Waspada. Gampang kok. Gampang itu memprediksinya. Kalau tadinya sudah niat mau bersedekah, sudah ngambil duit mau disedekahkan, tiba-tiba nggak jadi sedekah, itu sudah kalah itu ya. Tadinya sudah niat mau menghadiri sholat jamaah, mau datang ke pengajian, sudah niat dari tadi pagi nanti gini, tiba-tiba karena sesuatu hal akhirnya digagalkan. Nah itu tanda-tanda orang sedang dikuasai oleh musuh yang bernama hawa nafsu. Sampai waktunya ya. Nah, Bapak sekalian, untuk malam hari ini baru ini yang kita bahas ini, yang harus nanti kita waspada ini. Pertama, musuh kita yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Yang kedua, setan. Dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandaikan kepada kita sehingga kita ngerti mana kawan, mana lawan, mana teman, mana saudara, mana musuh. Insya Allah kalau Allah memberitahukan kepada kita, kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan mereka yang ujung-ujungnya mampu membinasakan kita, terutama di dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan apa yang sudah kita tahu, dan mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari godaan hawa nafsu maupun bisikan setan yang senantiasa atau tiada hentinya selalu menggoda kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.